Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu berasal dari kelas A3 yang beranggotakan saya sendiri Mediawati dan rekan saya ada Revatri Ayunis, Rafin Alvano Rezer, dan Rifandi Wibowo Bondar. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materi. Yang pemateri pertama yang akan dibahas kepada Revatri Ayunis. Kepada Reva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk presentasi di pelajaran SIA ini. Yang dimana kami memiliki mendirikan sebuah PT Nemes Bukit Bersama yang namanya PT Nemes Bukit Bersama yang dimana didirikan pada tahun 2020 oleh 4 orang dari lulusan D3 Akuntansi Universitas Andalas, yang dimana orang tersebut yaitu Medi, Reva, Rafin, dan Rifandi. PT kami ini beroperasi di Pasar Baru, Kota Padang, dan bergerak di bidang industri, yaitu semen. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghadirkan semen yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh pelanggan. Dan juga kami menawarkan berbagai macam semen nih, yaitu di antaranya semen Portland, semen pozolan, semen putih, semen hidrofobik, dan juga semen aluminois. Saat ini kami juga memiliki 10 karyawan yang berpengalaman. Uh, di PT kami ini juga berfokus pada kualitas, kepuasan pelanggan, dan juga berkelanjutan. Next. Uh, di Perusahaan kami ini memiliki arus informasi vertikal dan horizontal, yaitu yang pertama dibahas dulu arus informasi vertikal. Arus informasi vertikal ini yang dimana ia bergerak dari atas ke bawah, dari bawah atau dari bawah ke atas, yang memiliki tingkat level organisasi, yang dimana di organisasi kami ini yaitu arus informasi vertikalnya yaitu CEO, manajer, supervisor, dan staf atau karyawan. Dari penjelasan ini bahwasannya dari staf dapat menginformasikan kepada supervisor, dan supervisor dapat menginformasikan kepada manajer, dan juga manajer juga menginformasikan kepada CEO, dan sebaliknya juga seperti itu. Next. Yang kedua yaitu arus informasi horizontal, yang dimana arus informasi horizontal ini ia bergerak dari secara merata dari kanan kiri atau kiri ke kanan. Yang di perusahaan kami ini terdapat 3 arus informasi horizontal yang dimana yaitu divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi SDM. Dari penjelasan ini, divisi pemasaran ini memberikan informasi terkait selama barang tersebut didistribusikan kepada perusahaan dagang, dan bukti transaksi tersebut itu diberikan kepada divisi keuangan. Lalu divisi keuangan ini membuat laporan keuangannya, dan sumber daya manusia ini memberikan proyeksi pembelian bahan baku kepada divisi keuangan. Lalu divisi keuangan itu memberikan uang kepada divisi SDM untuk mengelola bahan baku tersebut. Next. Selanjutnya yaitu dekomposisi dan interpendensi dari PT kami ini, perusahaan kami ini. Dekomposisinya yaitu pencetakan nama produk, jenis karung semen, alat pengering, dan interpendensinya yaitu bahan baku, alat penggilingan, alat pembakaran, dan impekusar. Selanjutnya next. Selanjutnya yaitu transaksi finansial dan non finansial. Di perusahaan kami ini yang finansialnya yaitu sebelum kita bahas kita bahas
apa-apa aja yang di finansial yang terdapat di PT kami ini. Finansial ini yaitu transaksi keuangan, dan non finansial ini transaksi non keuangan. Yaitu yang finansialnya itu yaitu penjualan semen, peminjaman bank, pembelian peralatan dan perlengkapan semen, pembelian bahan baku. Dan non finansialnya itu yaitu surat kerjasama, perjanjian kerjasama, penambahan seorang pemasok baru. Selanjutnya next. Kalau misalnya ada perusahaan dari 1 sampai sistem pemrosesan. Di PT kami ini menggunakan sistem pemrosesan semi komputerisasi. Kenapa? Karena perusahaan PT Nemes ini menggunakan sistem komputer dan juga manual. Contohnya dalam sistem komputernya yaitu seperti dalam mengolah bahan baku, kita menggunakan alat yang sudah terkomputerisasi, dan untuk membuat laporan keuangan dan laporan lain yang diperlukan oleh perusahaan. Kalau yang manualnya yaitu seperti kita cek bahan baku yang kita beli dan pemasok itu diperlukan secara langsung agar kita dapat lebih teliti dan memeriksanya. Untuk cek bahan bakunya itu kita menggunakan sistem manual. Jadi kita dalam pemrosesan ini kita menggunakan sistem semi komputerisasi. Selanjutnya next. Menurut saya gini lah, udah lah, menurut saya ini udah terjadi kan dan udah dilakukan juga gitu. Next. Cuman yang saya tangkap dari kawan-kawan saudara-saudara ini yang bertanya seperti saudara Baik, ini, selanjutnya dari materi yang akan dibahas kita itu adalah kepada Rafin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya interaksi antara PT Nemes Bukit bersama dengan pihak eksternal dan internal. Yang pertama itu kepada investor. Investor menginvestasikan dana pada PT Bukit Bersama. Lalu PT Bukit Bersama memberikan dividen dan laporan keuangan selama operasional perusahaan. Terus kepada kreditur. Ya, kreditur memberikan pinjaman kepada PT Nemes Bukit Bersama, lalu PT Nemes Bukit Bersama melakukan pembayaran pinjaman dan laporan keuangan. Selanjutnya, bank. PT Nemes Bukit Bersama memberikan deposito kepada bank dan melakukan penarikan dana serta bank memberikan laporan bank. Selanjutnya kepada pemasok. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku kepada pemasok, lalu pemasok menyediakan bahan baku dan dikirim kepada perusahaan. Selanjutnya pelanggan. Pelanggan melakukan pesanan pada perusahaan, lalu perusahaan memberikan faktur pemesanan pelanggan, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Perusahaan selanjutnya melakukan pengiriman barang atau jasa. Selanjutnya karyawan. Karyawan memberikan tenaga kerja dan layanan untuk perusahaan. Nah, feedback dari perusahaan yaitu upah dan gaji atau komisi pada karyawan. Selanjutnya manajemen. Perusahaan memberikan laporan keuangan pada manajemen, lalu manajemen memberikan anggaran, dana, dan laporan manajer kepada perusahaan. Yang terakhir ada badan pemerintah. Badan pemerintah melakukan regulasi dan pajak pada perusahaan, lalu perusahaan membayar pajak dan melaporkan kepada badan pemerintah. Next. Selanjutnya ada siklus sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan yang pertama itu ada siklus pembayaran. Siklus pembayaran memberikan uang kepada siklus sumber daya manusia atau penggajian, siklus bahan baku atau pengeluaran lain, dan siklus operasi. Nah, dan ia juga mendapatkan uang dari siklus pendapatan. Di siklus sumber daya manusia, eh, siklus sumber daya manusia memberikan tenaga kerja untuk perusahaan. Nah, selanjutnya siklus bahan baku dan pengeluaran lainnya. Eh, Memberikan uang tunai lalu mendapatkan bahan baku dan pengeluaran lainnya. Ya, selanjutnya ada siklus produksi.
Di siklus produksi, eh, ia memberikan tenaga kerja dan memberikan bahan baku sehingga dapat mendapatkan barang jadi. Selanjutnya itu ada siklus operasional. Siklus operasional itu memberikan uang dan menerima uang dan berkaitan dengan siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu menjual barang jadi dan mendapatkan uang. Next, saya kembalikan ke moderator. Mic. Baik, untuk siklus pendapatan, untuk pertanyaannya juga akan dibahas kepada Rafin. Kepada Rafin dipersilakan. Pertanyaan siklus pendapatan. Yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu? Jawabannya itu, usaha kami yaitu PT Nemes Bukit Bersama, yang di mana usaha kami ini menghasilkan produk semen dan target konsumen yang kami tuju adalah para masyarakat dan perusahaan yang ingin mendirikan bangunan atau infrastruktur. Dengan ini kami menghasilkan produk semen yang berkualitas, walaupun harganya sedikit lebih mahal daripada harga semen pada umumnya. Tetapi kualitas bahan yang kami gunakan adalah bahan premium, agar konsumen kami dapat de- puas dengan produk kami, sehingga jika nanti ada pembangunan infrastruktur lagi, bisa membeli produk kami. Yang kedua, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan? Jawabannya, dalam perusahaan kami ini, untuk menentukan seberapa banyak persediaan dimiliki, yaitu menggunakan metode perputaran persediaan, yang di mana rumusnya, perputaran persediaan sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata persediaan tahun sebelumnya. Persediaan tersebut ditempatkan di gudang persediaan PT Nemes Bukit Bersama. Next. Yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagang dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan ke pihak ketiga yang spesialisasi dalam bidang logistik? Jawabannya, barang dagang dari perusahaan kami dikirim ke pelanggan dengan menggunakan jasa kurir dari perusahaan kita sendiri, yaitu kurir dari internal. Dengan menggunakan kurir internal, perusahaan memiliki kontrol penuh atas proses pengiriman, yaitu waktu. Metode yang digunakan untuk menggunakan kurir internal dapat memperkuat citra merek dan memberikan pengalaman yang konsisten kepada pelanggan. Serta dengan kurir internal, perusahaan dapat dengan mudah menyesuaikan proses pengiriman sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, berapakah harga optimal untuk setiap produk semen? Jawabannya, untuk harga optimal setiap produk semen dari PT kami dapat diketahui dengan menggunakan harga pokok produksi. Dengan menggunakan harga pokok produksi, kita dapat menetapkan harga optimal untuk setiap produk yang kita hasilkan. Next. Yang kelima, haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang harus ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Jawabannya, untuk melakukan perpanjangan kredit untuk pelanggan, perusahaan harus melihat riwayat pembayaran kredit atau utang dari pelanggan. Jika pelanggan membayar utangnya tepat waktu atau lebih cepat, perusahaan dapat memberikan perpanjangan kredit pelanggan tersebut. Namun, jika pelanggan telat membayar utang pada periode sebelumnya, maka perusahaan harus mempertimbangkan apakah pelanggan tersebut harus diperpanjang kreditnya atau tidak. Persyaratan yang biasa perusahaan kami adalah termin 2/10 N/30. Untuk kerjasama jangka panjang, perusahaan memberikan lebih banyak perpanjangan kredit dari kerjasama perusahaan jangka pendek. Perusahaan kami juga menetapkan profil dan stabilitas pelanggan yang melakukan kredit kepada perusahaan kami. Yang keenam, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Jawabannya, tetapkan syarat pembayaran dan memberikan diskon untuk pembayaran lebih awal agar para pelanggan tertarik untuk membayar lebih awal
dan kita menggunakan sistem penagihan otomatis dengan sistem otomatis. Faktur bisa langsung dikirim. Begitu transaksi selesai, otomatisasi juga membantu mengirimkan pengingat ketika jatuh tempo, pembayaran semakin dekat, serta kami menawarkan opsi pembayaran yang beragam dan mudah untuk pelanggan seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet. Semakin mudah cara membayar, semakin cepat prosesnya. Next. Saya kembalikan ke moderator. Izin moderator, Ya, izin ke WC dulu ya. baik. Dipersilahkan. Baik. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pada siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan ini, terdapat beberapa departemen, itu ada siklus produksi, siklus pengeluaran, pelanggan, bank, dan siklus manajemen, atau siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Transaksi mungkin yang terjadi ya ini, seperti yang digambarkan. Selanjutnya kita akan bahas kepada bagian flowchart. Pada flowchart pendapatan, yaitu terdapat beberapa departemen, yaitu di bagian pertama, departemen bagian penjualan. Yaitu kita memulai dulu, kita melakukan itu adanya order pesanan yang dilakukan secara terkomputerisasi. Dari order pesanan tersebut, timbullah dua rangkap surat. Yang rangkap kedua kita simpan, dan rangkap pertama akan kita serahkan ke bagian kredit. Lalu bagian kredit akan memeriksa data pelanggan ini secara manual. Lalu dari kita memeriksa ini, timbullah pertanyaan apakah kredit itu disetujui atau tidak. Jika tidak, kita kembali ke bagian kepenjualan lagi. Jika iya, maka surat orderan yang tadi, yang kita periksa data pelanggannya, maka sudah terkonfirmasi. Yang sudah terkonfirmasi ini kita serahkan ke bagian gudang. Lalu bagian gudang akan membuat surat pengiriman, yaitu secara terkomputerisasi, maka timbullah dua rangkap surat pengiriman barang, yaitu dengan berserta barangnya. Yang dua rangkap ini, yang rangkap kedua yaitu disimpan, dan rangkap yang pertama yaitu akan diserahkan ke bagian pengiriman. Lalu di bagian pengiriman ini akan membuat faktur, yang dimana dibuat secara terkomputerisasi, maka timbullah dua rangkap surat. Yang rangkap yang kedua yaitu disimpan, yang rangkap pertama akan diserahkan ke bagian penagihan. Di bagian penagihan ini akan membuat surat penagihan secara terkomputerisasi, lalu timbullah dua rangkap surat, yaitu rangkap yang kedua yang disimpan dan rangkap yang pertama akan diolah. Yang dimana dari surat penagihan ini, maka pelanggan akan melakukan pembayaran. Dari pelanggan melakukan pembayaran tadi, maka timbullah struk pembayaran. Yang rangkap pertama akan kami simpan di bagian departemen penagihan, dan rangkap kedua akan kami bawa ke bagian akuntansi. Lalu bagian akuntansi ini dari struk pembayaran tadi, maka dipostinglah transaksi-transaksi yang tadi yang telah dilakukan secara manual. Lalu timbullah laporan keuangan, yaitu secara dua rangkap. Rangkap kedua akan diserahkan ke bagian manajer, dan rangkap pertama akan disimpan di bagian akuntansi. Lalu bagian manajer ini akan memeriksa laporan keuangan, maka timbullah laporan keuangan yang telah diperiksa, yaitu dengan simbol tanda pagar, yaitu sudah terkonfirmasi. Maka selesailah flowchart siklus pendapatan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan kepada Rifandi. Kepada Rifandi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada teori ancaman dan pengendalian siklus pendapatan di PT Nembes Bukit Bersama. Ada beberapa hal itu. Pertama, ada ancaman pemisahan dari pelanggan yang telah secara kredit. Kami mengendalikannya dengan cara mengevaluasi kelayakan pelanggan melalui analisis kredit.
Kedua, ada ancaman pesanan melebihi kapasitas produksi. Kami mengendalikannya dengan cara sistem perencanaan produksi yang berbasis permintaan. Yang ketiga, ada ancaman pesanan fiktif atau tidak valid. Kami mengendalikannya dengan cara memverifikasi pesanan melalui sistem dan otoritas manajer. Yang keempat, ada ancaman kesalahan input data pesanan. Kami mengendalikannya dengan secara penggunaan sistem otomatis untuk mencatat pesanan. Yang kelima, ada ancaman tidak ada kontrak formal dengan pelanggan. Dengan cara mengendalikannya, kami mewajibkan kontak resmi sebelum memproses pesanan. Yang keenam, ada ancaman penetapan hal tidak sesuai. Pengendaliannya kami menggunakan sistem harga yang standar dan yang terintegrasi. Next. Next. Mohon maaf, Fandi, Yang ini belum ketujuh, dibacakan. Saya lanjutkan lagi. sorry Mary. Yang ketujuh, ada diskon yang ancamannya ada diskon yang diberikan secara tidak sah. Kami mengendalikannya dengan secara otoritasi, kami menggunakan diskon oleh manajer penjualan. Yang ke-8, ada ancaman penolakan pelanggan terhadap pesanan. Kami mengendalikannya dengan secara konfirmasi pesanan secara tertulis sebelum pengiriman. Yang ke-9, ada ancaman mana pelanggan memesan produk yang salah. Kami mengendalikannya dengan cara memberikan katalog digital atau manual kepada pelanggan. Yang 10, ada ancaman kurangnya transparansi terkait ketersediaan stok. Kami mengendalikannya dengan secara sistem informasi stok yang terinteraksi dan real time. Yang ke-11, ada ancaman pengiriman barang yang salah. Kami mengendalikannya dengan cara pemindaan barcode pada produk sebelum pengiriman. Yang ke-12, ada ancaman barang hilang dalam perjalanan. Kami mengendalikannya secara sistem pelacakan pengiriman dengan GPS. Yang ke-13, ada ancaman keterlambatan pengiriman. Kami mengendalikannya dengan secara pengelolaan jadwal logistik yang terkoordinasi. Next. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Rafin. Kepada Rafin, disilahkan. Selanjutnya ada siklus pengeluaran. Pertanyaan siklus pengeluaran. Yang pertama, berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki? Jawabannya, untuk menentukan tingkat optimal persediaan dan perlengkapan ini ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode Economic Order Quantity atau EOQ. Yang kedua ada Reorder Point, ROP. Terus selanjutnya ada Material Requirement Planning atau MRP. Yang Tetapi perusahaan kami menggunakan metode Reorder Point karena metode ini persediaan harus dipesan kembali sebelum stoknya habis sehingga perusahaan kami tidak akan mengalami kekurangan stok persediaan. Yang kedua, pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik? Jawabannya PT kami untuk memilih pemasok yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Dilihat apakah pemasok ini memiliki kebagusan produknya dan sertifikasi serta jaminan atas produk yang diberikan kepada kami. Next. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat mengkonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal? Jawabannya, perusahaan kami dapat mengkonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal, yaitu dengan analisis kebutuhan, menerapkan metode ROP, di mana kita menentukan titik pemesanan ulang yang tepat untuk masing-masing unit dengan mempertimbangkan waktu pengiriman dan tingkat permintaan. Jadi, dapat memungkinkan pembelian dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, biaya lebih murah. Kita juga dapat melakukan negosiasi dengan pemasok
dan menerapkan sistem informasi manajemen untuk semua unit berbagi data sehingga dapat memantau persediaan secara terus-menerus. Next. Yang keempat, bagaimana informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound? Jawabannya, perusahaan kami menggunakan teknologi informasi, yaitu dengan cara yang pertama, sistem informasi manajemen atau SIM. Dengan SIM, perusahaan kami dapat mengumpulkan data real-time tentang status pengiriman, persediaan, dan pemasok yang membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua ada pelacakan dan pemantauan. Yang ketiga ada analisis data rute dan transportasi. Yang keempat ada platform kolaborasi. Next. Yang kelima, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok? Jawabannya, perusahaan kami dalam memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan diskon yang ditawarkan pemasok yaitu dengan melihat persediaan kita terlebih dahulu dan setelah itu kita membandingkan diskon yang ditawarkan para pemasok dengan produk yang sama dan kualitas yang sama. Lalu kita membelinya sesuai dengan yang akan kita butuhkan saja. Yang keenam, bagaimana pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas? Jawabannya, perusahaan kami dalam melakukan pembayaran ke vendor dengan menggunakan metode pembayaran kredit agar dapat melindungi nilai kas. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rafin. Selanjutnya itu ada siklus pengeluaran, yang di mana siklus pengeluaran ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana di siklus pengeluaran ini ada vendor, terus ada sistem pelaporan atau dan buku besar, ada berbagai departemen, ada siklus produksi, ada pengendalian dan pemeliharaan persediaan, dan ada departemen siklus pendapatan. Di bagian vendor terhadap siklus pengeluaran ini, yaitu siklus pengeluaran ini akan memesan barang dan jasa kepada vendor. Lalu vendor akan memberikan barang dan jasanya tersebut. Mohon maaf, di bagian vendor ini ternyata bagian siklus pengeluaran ini akan melakukan permintaan kepada vendor, lalu vendor akan merespon permintaan tersebut. Lalu siklus pengeluaran ini akan memesan barang dan jasa kepada vendor, lalu vendor akan memberikan barang dan jasanya kepada siklus pengeluaran dan berserta faktur yang akan dikirim kepada siklus pengeluaran. Lalu siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada vendor. Terhadap departemen siklus pendapatan yaitu adanya permintaan persediaan kepada siklus pengeluaran, lalu siklus pengeluaran akan memberikan persediaan tersebut kepada siklus pendapatan. Jika untuk pengendalian dan pemeliharaan persediaan yaitu pengendalian dan pemeliharaan persediaan ini siklus pengeluaran akan memberikan kebutuhan pengendalian dan pemeliharaan kepada pengendalian pemeliharaan persediaan, lalu pengendalian dan pemeliharaan persediaan ini akan menerima permintaan yang akan diberikan kepada siklus pengeluaran. Dan untuk siklus produksi dan pemeliharaan persediaan ini saling keterkaitan, yaitu seperti panah ini. Untuk keterkaitan antara siklus pengeluaran dan siklus produksi, yaitu siklus produksi ini akan meminta kebutuhan bahan baku kepada pengeluaran, lalu pengeluaran akan memberikan permintaan bahan bakunya kepada siklus produksi. Untuk berbagai departemen yaitu adanya berbagai departemen ini akan membutuhkan beberapa pembelian, lalu dia meminta ke siklus pengeluaran. Mohon maaf, pada siklus pengeluaran ini adanya beberapa pembelian yang nanti akan diserahkan ke berbagai departemen, lalu berbagai departemen akan menerima permintaan tersebut yang akan diserahkan pada siklus pengeluaran. Untuk departemen sistem pelaporan yaitu adanya pengeluaran data pembelian itu akan diserahkan kepada pelaporan atau buku besar. Selanjutnya yaitu flowchart pengeluaran.
flowchart pengeluaran ini ada beberapa departemen, yaitu diantaranya yaitu Departemen Bagian Gudang, Departemen Bagian Pembelian, Departemen Bagian Pemegang Kas, Departemen Bagian Akuntansi, dan Departemen Bagian Manajer. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu di bagian Departemen Gudang, yang dimana gudang ini akan cek ketersediaan bahan bakunya yaitu secara manual. Lalu dari cek tersebut timbullah informasi tentang ketersediaan bahan baku. Jika ada, maka dia langsung saja mempersiapkan bahan baku secara manual. Jika tidak, maka dia akan membuat surat permintaan bahan baku secara terkomputerisasi. Maka terbitlah 2 rangkap surat, yaitu surat permintaan pesanan pembelian. Yang rangkap pertama yaitu akan disimpan di Departemen Bagian Gudang, dan rangkap kedua akan dioper ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian ini melakukan pesanan pembelian, yaitu secara terkomputerisasi, terbitlah surat pesanan pembelian. Lalu, bagian pembelian ini akan membuat surat permintaan pembayaran pembelian, maka secara terkomputerisasi. Lalu terbitlah surat permintaan pembayaran pembelian, yaitu 2 rangkap. Rangkap yang kedua disimpan oleh bagian pembelian. Rangkap pertama akan dibawa ke bagian manajer. Di bagian manajer ini, maka manajer akan menyetujui atau memeriksa surat permintaan pembayaran pembelian ini, dan timbullah SPPP, yaitu yang disetujui. Lalu akan dibawa nanti ke bagian pemegang kas. Di bagian pemegang kas yang surat permintaan pembayaran pembelian yang telah diverifikasi atau telah disetujui tadi, maka bagian pemegang kas akan melakukan pembayaran secara terkomputerisasi. Lalu terbitlah bukti pembayaran, yaitu 2 rangkap. Rangkap yang kedua disimpan, rangkap pertama itu dilanjutkan, maka bagian pemegang kas ini akan membuat surat tanda pengeluaran kas. Lalu terbitlah surat STKP atau surat tanda pengeluaran kas, yaitu 2 rangkap. Rangkap kedua akan dibawa di bagian akuntansi. Rangkap yang pertama akan dibawa ke bagian pembelian. Di bagian pembelian, maka bagian pembelian akan membuat surat pengiriman bahan baku, yaitu secara terkomputerisasi. Maka terbitlah surat pengiriman bahan baku beserta bahan bakunya. Surat pengiriman bahan baku yang itu terbitlah 2 rangkap. Rangkap yang kedua disimpan di bagian pembelian. Rangkap yang pertama akan dibawa ke bagian gudang. Bagian gudang akan mengecek bahan baku, lalu timbullah laporan bahan baku. Timbullah laporan bahan baku, yaitu 2 rangkap. Rangkap yang kedua disimpan di bagian gudang. Rangkap yang pertama akan dibawa ke bagian akuntansi. Maka laporan bahan baku dan SPTKP di bagian akuntansi tersebut, maka bagian akuntansi akan memposting transaksi secara terkomputerisasi. Maka terbitlah laporan keuangan secara 2 rangkap. Rangkap pertama akan disimpan di bagian akuntansi, rangkap kedua akan dibawa ke bagian manajer. Lalu bagian manajer akan memeriksa laporan keuangannya. Lalu timbullah dokumen laporan keuangan yang telah terverifikasi. Maka selesailah di bagian manajer. Selanjutnya yaitu bagian ancaman dan pengendalian yang akan dibacakan oleh Rifandi. Kepada Rifandi dipersilahkan. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada pengajuan pembayaran tanpa dokumen pendukung yang valid. Pengendaliannya wajib melampirkan dokumen yang pendukung seperti purchase order atau PO, faktur, dan dokumen-dokumen lainnya. Yang kedua ada dokumen pengajuan pembayaran palsu atau dimanipulasi. Pengendaliannya ada verifikasi dokumen oleh staf keuangan dan pencocokan dengan data sistem ERP. Yang ketiga ada pengajuan pembayaran melebihi batas anggaran. Pengendaliannya kami melakukan sistem pembatasan anggaran dalam ERP untuk setiap pengeluaran. Dan yang keempat ada ancaman ketidaksesuaian jumlah pembayaran dengan faktur. Pengendaliannya kami melakukan rekonstruksi faktur dengan dokumen pendukung sebelum pengajuan pembayaran. Yang kelima ada pengajuan pembayaran ganda untuk faktur yang sama. Pengendaliannya sistem ERP otomatis mengidentifikasi faktur. Yang keenam ada persetujuan pembayaran dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Pengendaliannya
delegasi kewenangan yang melalui matriks otorisasi. Next. Yang ketujuh ada persetujuan pembayaran tanpa verifikasi dokumen pendukung. Pengendaliannya ada penerapan proses verifikasi berjenjang sebelum persetujuan. Yang kedelapan ada ancaman persetujuan pembayaran untuk vendor yang tidak sah. Pengendaliannya pembayaran hanya kepada vendor yang terdaftar dan verifikasi. Yang kesembilan ada ancaman persetujuan pembayaran dilakukan tanpa perhitungan yang akurat. Pengendaliannya validasi angka oleh tim keuangan sebelum disetujui. Yang kesepuluh ada ancaman persetujuan pembayaran mendesak tanpa proses standar. Pengendaliannya kebijakan khusus untuk penanganan pembayaran mendesak dengan persetujuan pimpinan. Yang ke-11 ada ancaman pembayaran dilakukan kepada rekening bank yang salah. Kami mengendalikannya menggunakan verifikasi nomor rekening vendor dengan dokumen kontrak. Yang ke-12 ada pembayaran dilakukan kepada vendor yang tidak memiliki hubungan bisnis kami. Kami melakukan pengendalian sistem hanya memungkinkan pembayaran kepada vendor yang terdaftar. Next. Baik, selanjutnya yaitu siklus produksi yang akan dijelaskan oleh Rifandi. Kepada Rifandi dipersilakan. Selanjutnya ada siklus produksi. Di mana dalam siklus produksi ini ada beberapa perencanaan produksi. Yang pertama, di mana PT kami bersama dilakukan setiap sekali sebulan membuat memproduksi produk yang dihasilkan 100.000 karung semen dengan berat setiap produknya itu 50 kg. Yang kedua ada menyiapkan bahan baku. PT kami menerima persediaan bahan baku dari gudang, di mana jumlah bahan baku yang diberikan dari Departemen Gudang diberikan kepada Departemen Produksi telah ditetapkan berapa jumlah bahan baku tersebut yang akan diproses. Bagian produksi akan produksi setiap semen setiap bulan dengan jumlah bahan baku yang telah ditetapkan oleh Departemen Gudang tadi. Next. Yang selanjutnya ada proses produksi. PT kami melakukan menerima telah Departemen Produksi dari Departemen Gudang, dan di mana bahan baku tersebut dibakar menggunakan alat pembakaran berkapasitas besar, lalu digiling dan ditambah sedikit gypsum menggunakan alat untuk memperlambat proses pengerasan semen. Terakhir, semen dikemas dalam mesin sesuai takaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pencatatan biaya produksi. Dalam pencatatan ini ada 3 pencatatan biaya di dalam perusahaan kami. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya baku ini digunakan untuk membeli bahan baku langsung dalam proses produksi. Next. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini di mana ada upah atau tunjangan dan tunjangan bagi para pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Misalnya gaji pekerja perakitan dan sebagainya. Biaya tenaga kerja ini menghitung sesuai dengan jam kerja, bukan sesuai dengan unit yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. PT kami biaya overhead ini tidak langsung diperlukan untuk mendukung proses produksi, tapi tidak didapat telusuri langsung kepada produk tertentu. Contohnya termasuk listrik, sewa pabrik, dan gaji supervisor. Next. Ada terakhir ada penyimpanan produk jadi. Setelah semen diproduksi sesuai jumlah yang telah ditetapkan, semen tersebut selanjutnya akan disimpan di gudang, dan jika nanti ada penjualan produk Departemen Gudang akan memberikan produk ke Departemen Penjualan. Next. Selanjutnya
Eh, Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Rafin. Kepada Rafin dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada siklus produksi. Siklus yang berkaitan yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Lalu ada siklus manajemen sumber daya manusia, dan sistem buku besar serta pelaporan. Nah, aktivitas yang terjadi seperti pada gambar. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada flowchart produksi. Flowchart produksi terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada bagian produksi, bagian gudang, bagian akuntansi, dan manajer. Dimulai dari bagian produksi, membuat surat permintaan bahan baku secara terkomputerisasi, lalu menghasilkan 2 dokumen, yaitu surat permintaan bahan baku 2 rangkap. Rangkap pertama itu diarsipkan, rangkap kedua itu dibawa ke bagian gudang. Surat permintaan bahan baku rangkap kedua tadi diproses, cek ketersediaan bahan baku secara manual, lalu informasi ketersediaan bahan baku. Jika tidak, bagian gudang membuat surat permintaan pesanan pembelian secara terkomputerisasi. Jika ada, bagian gudang mempersiapkan bahan baku secara manual. Lalu keluar dokumen bahan baku 1 rangkap. Lalu bagian gudang membuat surat pengiriman bahan baku secara terkomputerisasi. Lalu keluar surat pengiriman bahan baku 2 rangkap beserta bahan baku. Rangkap kedua itu disimpan dan rangkap pertama dibawa ke bagian produksi. Di bagian produksi, surat pengiriman bahan baku rangkap pertama dan bahan baku diolah menjadi barang, diolah dalam proses terkomputerisasi, dapat dokumen barang dalam proses. Lalu diproses lagi barang dalam proses secara terkomputerisasi, lalu dapat barang jadi. Setelah mendapat barang jadi, bagian produksi menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Lalu menghasilkan 2 rangkap dokumen laporan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Rangkap pertama itu disimpan dan rangkap kedua dibawa ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi, laporan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik diproses dan membuat laporan harga pokok produksi secara terkomputerisasi dan menghasilkan 2 rangkap dokumen. Rangkap kedua itu disimpan. Rangkap pertama laporan harga pokok produksi itu diproses menentukan harga pokok penjualan secara terkomputerisasi, menghasilkan 2 rangkap dokumen laporan harga pokok penjualan. Rangkap pertama itu disimpan dan rangkap kedua dibawa ke manajer. Di bagian manajer, laporan harga pokok penjualan itu yang rangkap kedua diperiksa laporan harga pokok penjualan secara manual. Lalu laporan harga pokok penjualan itu diverifikasi oleh manajer dan selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rafin. Untuk materi selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian siklus produksi yang akan dibacakan oleh Reva Triayunis. Kepada Reva dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya bahas tentang ancaman dan pengendalian siklus produksi, yang dimana siklus produksi ini ancaman pengendaliannya yaitu ada beberapa ancaman pengendalian, yaitu ancamannya perencanaan produksi tidak sesuai permintaan pasar, pengendaliannya analisis data historis penjualan dan proyeksi permintaan pasarnya. Yang kedua ancamannya perencanaan produksi melebihi kapasitas mesin dan tenaga kerja. Pengendaliannya menggunakan sistem perencanaan berbasis kapasitas, dan selanjutnya tidak adanya koordinasi antara perencanaan produksi dan divisi penjualannya. Cara pengendaliannya yaitu rapat koordinasi rutin antar divisi untuk sinkronisasi rencana. Selanjutnya, kesalahan dalam menghitung kebutuhan bahan baku.
yang dimana pengendaliannya sistem material menggunakan sistem material MRP. Dan selanjutnya perubahan mendadak dalam rencana produksi tanpa pemberitahuan. Untuk pengendaliannya prosedur resmi untuk revisi rencana produksi. Selanjutnya keterlambatan pasokan bahan baku yang dimana pengendaliannya perjanjian SLA dengan pemasok bahan baku. Next. Selanjutnya ancamannya selanjutnya kualitas bahan baku tidak sesuai dengan standar. Untuk pengendaliannya inspeksi bahan baku sebelum diterima. Selanjutnya ketergantungan pada satu pemasok. Untuk pengendaliannya diverifikasi dulu pemasok bahan baku. Selanjutnya kekurangan bahan baku karena stok tidak memadai. Untuk pengendaliannya memantau dulu stok melalui sistem inventarisasi otomatisnya itu. Selanjutnya penyimpanan bahan baku yang tidak sesuai standar. Untuk pengendaliannya implementasi SOP menyimpan bahan baku di gudang. Selanjutnya kerusakan mesin bahan sebelum produksi dimulai, yang dimana pengendaliannya pemeliharaan preventif mesin secara berkala. Selanjutnya yang terakhir yaitu kekurangan tenaga kerja terampil. Untuk pengendaliannya kita dapat melakukan pelatihan berkala untuk karyawan operasional. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reva. Dengan membaca materi terakhir tadi, maka berakhir juga presentasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.